Sekitar 100 jurnalis dari 37 negara dijadwalkan akan mengikuti misi kemanusiaan Gaza bertajuk Break the Siege of Freedom Flotilla. Dalam misi ini para jurnalis akan berlayar dari Turki menuju ke Gaza. Sekitar 100 jurnalis mancanegara dari Amerika, Eropa, Asia hingga Afrika telah berkumpul di Istanbul, Turki sejak 10 April lalu, dan Metro TV dari Indonesia turut bergabung di antara jurnalis dari berbagai media, mulai televisi, cetak, online, dan radio akan ikut berlayar dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza. Saat ini para jurnalis tengah menunggu untuk diberangkatkan bersama dengan ribuan aktivis, relawan, dokter, pengacara, dan para tokoh kemanusiaan. Para jurnalis ini nantinya akan dibagi dalam 2 pemberangkatan kapal. Sebagian besar jurnalis ditempatkan di kapal Akdenis dan sebagian lainnya di kapal Anadolu bersama dengan perwakilan misi kemanusiaan dari 37 negara. Meskipun ditunda, jumlah peserta misi kemanusiaan menembus Gaza ini terus bertambah. Dan jelang keberangkatan, tim kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition dilatih keselamatan dalam pelayaran untuk berjaga-jaga terhadap serangan Israel di atas kapal. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini jelang pemberangkatan tim kemanusiaan ke Gaza Palestina, kita langsung bergabung dengan jurnalis senior Metro TV Desi Fitriani langsung dari Istanbul, Turki. Desi, tepatnya kapan tim kemanusiaan ini akan berangkat dan berapa jumlahnya nanti? Ya, memang Iqbal, keberangkatan dari tim kemanusiaan Break of the Siege of the Freedom Flotilla yang seharusnya diberangkatkan pada hari ini, hari Minggu, tetapi ditunda hingga 2 atau 3 hari mendatang atau paling lambat pada tanggal 24 April ini. Dan memang ini ada beberapa kali penundaan karena memang situasi keamanan di kawasan Laut Mediterania dan juga kesiapan dari kapal. Yang akan berangkat sampai saat ini memang terus bertambah dan juga berkurang, Iqbal. Karena memang ada beberapa setelah melihat kondisi keamanan di perairan yang tidak memungkinkan, akhirnya beberapa orang diantaranya mengundurkan diri, tetapi beberapa negara bahkan bertambah dari tadinya 36 ke 37, bahkan kemarin bertambah menjadi 38 negara dengan jumlah peserta sekitar 1.000 lebih di luar wartawan. Dan dari warga negara asing sendiri ada sekitar 300 warga negara asing dari berbagai benua, dari Amerika, Afrika, Timur Tengah, Asia, bahkan Indonesia sendiri. Dan mereka memang sengaja datang untuk misi kemanusiaan ini dan bersama-sama dengan sekitar 100 wartawan dari 50 media massa untuk bergerak dari Istanbul, Turki menembus blokade Gaza dan memberi bantuan sekitar 5.500 bantuan kemanusiaan. Dan sampai saat ini persiapan telah dilakukan untuk pemberangkatan, baik juga meloading bahan makanan atau bantuan ya untuk kemanusiaan yang menembus Gaza, dan juga memang persiapan kapal penumpang dan juga beberapa persiapan lainnya. Dan sampai sejauh ini kami juga mendapatkan informasi memang kondisi untuk pelayaran ini di kawasan Laut Mediterania memang saat ini telah berjaga lebih dari 30 kapal, yaitu kapal dari Israel dan juga dari sekutunya Amerika dan Inggris. Mereka mencoba mencegah untuk pemberangkatan tim Flotilla Freedom ini dengan tim kemanusiaan dari dunia yang diwakili oleh para aktivis, NGO, para dokter, pengacara, bahkan ada juga artis dan juga perwakilan VIP ataupun perwakilan hak asasi manusia dan juga anak dari petinggi-petinggi dunia. Dan sampai sejauh ini walaupun kondisi memang naik turun atau sedikit memanas, kadang-kadang mereda, tetapi misi kemanusiaan hingga tadi malam waktu di Turki ini tetap akan berangkat. Mereka akan sama-sama untuk terus berlayar menembus blokade Israel dan akan tiba di Gaza memberikan bantuan. Kami tidak bersenjata, ini adalah misi solidaritas dunia untuk membantu masyarakat Gaza yang sudah hampir 7 bulan dalam blokade ataupun serangan Israel dan mereka kelaparan, dan kami membawa bantuan kemanusiaan untuk itu, Iqbal. Baik, lalu Desi, apa saja persiapan atau pelatihan yang dilakukan untuk persiapan pelayaran menembus ke Gaza? Ya, memang beberapa dari berkaca daripada pengalaman kapal Mavi Marmara pada tahun 2010 di mana diserang oleh pasukan Israel di kawasan Laut Mediterania dengan mereka menerjunkan ratusan orang petugas dari helikopter dan dari kapal dari laut akhirnya dengan mengakibatkan 110 orang meninggal dan puluhan orang luka-luka. Akhirnya kemarin kami selama 2 hari dibagi dalam beberapa kelompok melakukan pelatihan keamanan di atas kapal dengan pelatihan seperti diantara bagaimana menyelamatkan diri ketika terhadap pasukan Israel yang masuk ke kapal, dan juga ada bagaimana untuk ketika ditahan ataupun nanti akan
dibawa oleh aparat Israel untuk diinterogasi. Dan bagaimana setelah nanti akhirnya kita minta untuk bisa dideportasi dari Israel, segala macam pengamanan telah dilakukan, bahkan kami melakukan simulasi bagaimana nanti kita bisa safe berada di kapal dan bisa kembali ke tanah air ataupun negaranya masing-masing. Dan simulasi kemarin memang kita tidak boleh mengambil gambar, tetapi kami juga diberi kesempatan untuk melakukan simulasi di mana benar-benar seperti kejadian di atas kapal, lampu dimatikan, kemudian internet tidak ada, dan kemudian pasukan Israel masuk ke dalam, dan semua peserta diminta untuk tiarap atau berdiri, bahkan kami disebut teroris. Karena memang kalau kita lihat dari pemberitaan Straits Times dari Israel sendiri, saat ini mereka mengatakan bahwa tim kemanusiaan Flotilla adalah teroris, jadi mereka mencoba mencegah untuk bisa masuk ke Laut Mediterania. Dan sebenarnya perjalanan laut dari Turki ini ke Gaza hanya sekitar 15 jam. Tetapi kalau melihat dari pengalaman-pengalaman yang lalu atau tahun 2010, 14 tahun yang lalu, bahwa perjalanan sampai 3 atau 4 hari bahkan tidak bisa masuk. Dan kali ini solidaritas dunia mencoba menembus Gaza dan terus melakukan persiapan dengan pelatihan-pelatihan pengamanan, sekalipun kalau nanti ada serangan dari udara ataupun serangan laut daripada Israel dan sekutunya. Dan tampaknya memang ketika kami ditanyakan kemarin, dikumpulkan seluruhnya sekitar 300 warga negara asing, termasuk dari 6 warga negara Indonesia, apakah dengan ini, dengan penjagaan yang ketat di Laut Mediterania oleh Israel dan juga Amerika dan Inggris, membuat takut. Ternyata semuanya mengatakan bahwa kami siap, karena ini adalah misi kemanusiaan, kami tidak membawa senjata, kami solidaritas dunia untuk membantu masyarakat Gaza, karena sudah 6 bulan lebih atau masuki bulan ke-7 di blokade, masyarakat Gaza kelaparan, dan ini menghentikan peperangan yang terjadi untuk masyarakat Gaza. Dan ternyata bukan hanya Muslim saja, tetapi beberapa negara memang perwakilan dari Eropa beragama non-Muslim, dan mereka mengatakan bahwa walaupun kami bukan Muslim, tapi kami tetap membantu masyarakat Gaza. Bahkan Kolonel Ann Wright, itu adalah salah satu kolonel yang mengundurkan diri dari pasukan militer di Amerika. Dia akan memimpin atau mengkoordinir dari Amerika, di mana Amerika mengirimkan sekitar 40 tim kemanusiaannya, dan juga Yordania, Indonesia 6 orang, dan Malaysia ada sekitar 20 orang. Iqbal. Baik, Desi, terima kasih ya, tapi hati-hati, suatu kebanggaan Anda sudah mengenakan kaos Break the Siege. Semoga misi ini berjalan lancar dan bantuan itu bisa segera sampai ke Gaza. Terima kasih, Desi Fitriani melaporkan langsung dari Istanbul, Turki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.